Sekali lagi penyerahan bunga pertama oleh anak-anak akan disampaikan oleh anak yang tertua, Bapak Yusak. Dan berikut penyerahan karangan bunga yang kedua oleh kakak Pit Landeng. Banyak banget Bunga yang berikut mewakili jemaat-jemaat Anugerah Mogoyunggung 1. Mewakili wilayah Dumuga Timur wilayah 97 akan disampaikan oleh Ketua Wilayah Bendahara Wilayah. Gabungan yang saya sadari, saya mewakili majelis wilayah dan seluruh kepala-kepala wilayah 97 Dumuga Timur mengucapkan selamat jalan rekan kerja Bapak Pendeta RI Landeng SCA dan kepada anak-anak seluruh keluarga yang ada, kiranya diberikan terus kekuatan, kemampuan yang baru. Terima kasih. Yang berikut penyerahan karangan bunga yang kedua oleh Sangadi Desa Mogoyunggung 1. Siap-siap Kepala Dusun 4. Oh, desa. Siap-siap Sangadi Desa Mogoyunggung Induk dan Kepala Dusun 4. Disampaikan oleh jalannya kita harus tunduk kepada kedaulatan dan otoritas Tuhan, karena kita manusia terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Kita manusia tergantung kepada Tuhan Pencipta. Itulah yang menjadi kenyataan. Keluarga sangat berduka, bahkan juga keluarga besar Jemaat GPDI Anugerah Mogoyunggung 1, bahkan juga seluruh masyarakat berduka. Tapi yang kita tahu bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menolong, beri kekuatan, penghiburan, dan kita percaya bahwa
apa yang Tuhan buat itu adalah baik, bahwasanya kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tentu amal bakti jasa dari Bapak Pendeta Halandeng selagi hidup, dan ternyata bahwa umurnya hanya 60 tahun lebih, dia telah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Dan kata dari William James, umur manusia tidak diukur dengan lamanya dia hidup, tapi diukur sumbangsinya selagi dia hidup. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Badan Kerjasama Umat Kristen Desa Mogoyungu, umur pendek tapi berguna, tapi umur panjang tidak berguna. Justru itu, selagi kita hidup, kita harus akui bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan kalau tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan kalau kita tidak beribadah. Dan kita harus tunduk kepada norma-norma kehidupan, dan tentu saja kita diberkati Tuhan. Yang jelas, atas nama seluruh gembala-gembala yang ada di daerah Bolaang Mongondo ini, menyampaikan turut berduka atas meninggalnya Bapak Pendeta Herni Landeng STH. Dan kami percaya di dunia adalah tempat perpisahan, tapi di dalam Tuhan ada tempat pertemuan akbar. Kiranya Tuhan menyertai keluarga besar Landeng Rorim Pande, keluarga anak-anak, bahkan jemaat Tuhan Anugerah Mogoyungu 1. Kiranya pertolongan Tuhan nyata, nama Tuhan yang diagungkan. Terpujilah nama Tuhan buat selama-lamanya. Amin. Terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mori Landeng. Waktu dan kesempatan diberikan. Kami sejak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Daulat menyampaikan ucapan terima kasih. Terlebih dahulu saya mohon maaf, saya tidak ada catatan khusus kepada siapa saya harus sampaikan ucapan terima kasih. Kesempatan yang diberikan saya sampaikan terima kasih lebih dahulu, dan kesimpulannya adalah semua yang sudah terlibat dalam acara ibadah pemakaman dari terkasih saudara kami, kakak kami, adik kami, atau orang tua, opa yang sudah mendahului kita, tentu mulai dari persiapan awal sampai pada saat ini, mulai dari pemerintah desa Induk, lebih khusus dusun setempat, kepada dusun dan masyarakatnya yang sudah membantu keluarga, dan pemimpin gereja
dan Mogoyungung. Banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan ada tokoh politik, ya tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ada para lansia juga ada dengan setia mengikuti acara, tokoh masyarakat sebetulnya sudah bergabung di tempat ini. Bahkan support dari hamba-hamba Tuhan di wilayah Dumoga Raya ini, baik pimpinan majelis wilayahnya maupun para gembala, Ibu Rohani, Ibu Gembala, Bapak Rohani sudah hadir di tempat ini, bentuk perhatian kasih, menghibur keluarga, dan kami percaya Tuhan sumber berkat, penghiburan dan kekuatan memberkati kita semua. Mungkin ada yang kami lupakan, sudah termasuk semuanya kami sampaikan. Banyak terima kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada lebih khusus yang sudah menyampaikan renungan pada saat ini. Pengkhotbah kami sebut dengan kasih Ketua Majelis Wilayah Mogoyungung Dumoga Timur, Bapak Pendeta Edwin Mamangke, Sarjana Teologi, bersama Ibu sudah datang. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Sambutan dari pemerintah sekaligus penghiburan dan pelepasan akan disampaikan oleh Bapak Sangadi Robi Kawengan SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Waktu dan kesempatan diberikan. Sebagai umat yang percaya, bertakwa kepada Tuhan, wajib hukumnya kita bersyukur atas kuasa Tuhan, penyelenggaraan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Yang terhormat, yang disucikan seluruh hamba-hamba Tuhan. Sangat banyak yang hadir, yang tidak sempat kami sapa satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Seluruh aparat desa, Ibu Sangadi Mogoyungung, Bapak Sangadi Mogoyungung II, seluruh teman-teman aparat desa Mogoyungung bersatu yang boleh hadir pada kesempatan ini. Bapak juga Gembala, mantan Wakil Bupati Bola Mongondo, Bapak Yani Ronitung MTH, para mantan Sangadi yang boleh hadir, seluruh pelayan Penatua Diaken, organisasi Dua Mogoyungung, organisasi Duka yang kita kenal Fons Desa Mogoyungung, serta seluruh pelayan Duka yang dari berbagai tempat yang tidak sempat kami sapa satu persatu, terlebih khusus keluarga pemangku Duka, ya, anak-anak, cucu-cucu, kakak beradik yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Hari ini kita sepakat semua bahwa Mogoyungung berduka cita, ya. Mogoyungung bersatu berduka cita atas berpulangnya Bapak Pendeta Heri Landeng STH yang semua orang kenal. Sosok Bapak pendiam, murah hati, bijaksana, Bapak pembangunan yang belum lama memegang jabatan sebagai Gembala GPDI Anugerah Mogoyungung 1. Kita tentu semua merasa kehilangan, merasa terpukul, terutama keluarga yang berduka. Keluarga boleh sedih, boleh menangis, tetapi keluarga juga sebagai hamba Tuhan harus Bapa di surga. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan kami pemerintah Desa Mogoyungung Bersatu memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kami mengundang seluruh aparat desa agar supaya dapat datang ke depan
hati keluarga yang berduka. Sudah saatnya peti jenazah ini dihantar ke ladang perkuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Semoga amal baiknya selama bersiara di dunia ini mendapat tempat yang berkenan di sisi kanan Allah Bapa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan dimulai. Selesai. Silakan duduk. Setia dia sahabat kita. Doa penutup akan disampaikan oleh Ketua Majelis Wilayah. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Dalam rasa syukur kami dapat panjatkan kepada Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Ibadah pemakaman di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Doa kami, kelangsungan acara-acara yang diselenggarakan. Ibadah singkat di GPDI Anugerah. Selanjutnya di GPDI Philadelphia dan di ladang pekuburan. Kami taruh dalam kehendak Tuhan, semua dapat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Kami akhiri ibadah di tempat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kepada Bapak Pendeta Ferry Kaum memandu sampai di gedung gereja. Pertama dari tempat sini kita akan menuju ke tempat ibadah dan sholat. Di mana tidak lagi
berproses usulan dari jemaat, dan ada informasi balik dari majelis daerah untuk kelanjutan kegiatan pelayanan ditangani oleh wilayah. Hanya kami majelis wilayah, saya sebagai ketua, tidak akan 1 kali 24 jam setiap hari di sini. Oleh sebab itu, demi berlangsungnya tugas-tugas pelayanan, ada pelayanan hari ulang tahun dan lain sebagainya, dengan tetap berkoordinasi dengan majelis wilayah sambil menunggu keputusan majelis daerah dalam pleno, sebagai ketua mempercayakan rutinitas pelayanan di tempat ini kepada hamba Tuhan David Landeng. Kiranya ini akan menjadi permakluman kita semua supaya pelayanan tidak berhenti tapi jalan terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, itu pengumuman atau penyampaian dan pendengar baik dari Philadelphia. Karena Soto Mekara orang punya pemain musik kota kurang, jadi itu aja ke babos. Jemaat. Foto dulu, foto dulu. Oke. Supaya bisa diambil semua.
mengenang jasa-jasa pengorbanan waktu, tenaga, dan perasaannya. Dia telah melayani dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya apa yang dia telah kerjakan tidak sia-sia, akan mengiringi dia, dan kami yakin pahalanya besar di surga, dan dia bersama dengan Tuhan di kerajaan Allah yang tinggal kekal. Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga anak-anak, David, bahkan kakak beradik, dari manapun, kami yakin penyertaan Allah selalu terus bagi mereka. Kiranya saling hormat menghormati, harga menghargai, bahkan saling bergandengan tangan untuk maju dalam panggilan Allah melayani Tuhan. Pelayanan kerjamu di jemaah GPDI Anugerah Bogor 1 kami letakkan dalam tanganmu, dalam penyertaan Immanuel. Jemaah semua sudah kekompakan dalam panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan dan dapat mendukung hamba Tuhan yang dapat melayani, dan semuanya ditujukan hanya untuk kemuliaan namanya. Sebentar jenazah ini akan dibawa di ladang kuburan, akan dimakamkan, karena datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang, dari abu kembali kepada abu. Tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri seluruh rangkaian acara ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghantaran dan penghiburan, bahkan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya. Haleluya. Demikianlah acara ibadah di gereja GPDI Philadelphia. Tuhan memberkati, Tuhan berkati keluarga semua, Tuhan berkati kita semua. Amin. Sebelum penutupan kita ikut ke, dan kita akan juga ada penguluran informasi keluarga foto bersama di sini. Oke, lagi 1, 2, 3. Iya, nak tahu nih ya, susah apa? Ini bagaimana ini? Oh boleh. Nanti Bluetooth aja pak kita. Bluetooth aja ada. Kubur kosong memukul
Tuhan, sampai saat ini situasi kondisi cuaca bersahabat dalam pelaksanaan upacara ibadah pemakaman dari almarhum Bekasi. Sampai saat ini kita sudah berada di ladang penguburan untuk kita merasakan pertolongan Tuhan yang menjadi bagian kita. Dan saat ini seluruh bagi dembana dilakukan proses penutupan nanti. Dan saat ini kita akan melaksanakan ibadah singkat. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau yang telah menyatakan semuanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan otoritas Tuhan tidak ada yang dapat membantahnya. Apabila Engkau berfirman, kembalilah Engkau hai anak manusia, maka tidak ada yang akan menahan. Itu terjadi di tengah-tengah keluarga Landeng Roring Pandai, hambamu Bapak Pendeta Halandeng yang telah panggil pulang, membawa duka cita baik kepada keluarga maupun kami semua. Tetapi kami bersyukur lewat kekuatan iman yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami boleh dapat merespon apa peristiwa yang terjadi saat ini. Di tempat ini lagi ya Tuhan, kami akan nanti mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Hamba mohon penyertaan-Mu, pertolongan-Mu untuk menjadi bagian hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur, bahkan kami akan nanti mendengarkan firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan firman Allah pada saat ini saya akan ambil dalam dua kitab. Pertama dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, yang berkata begini. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dua ayat yang kita baca pada saat ini, dan itu menunjukkan suatu pengharapan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena kita tahu bersama, orang hidup di dunia ini tidak kekal. Dunia ini fana adanya. Firman Allah berkata, kita di dunia ini hanya temporer, hanya seperti uap saja. Dan firman Allah atau Raja Daud berkata bahwa orang ini hanya seperti orang yang melakukan perjalanan dan singgah bermalam. Itulah kehidupan kita manusia yang ada di bawah matahari ini. Dan di dalam kehidupan kita, hidup di bawah kolong matahari ini, kita ada aturan-aturan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita sebelum akhir masa hidup kita berada di kolong langit ini. Dan dua ayat yang kita baca tadi itu merupakan satu janji, satu pengharapan. Berarti kehidupan manusia itu ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia meninggal, ketika dia mati, kehidupan kita bukan hanya seperti hewan, begitu mati habis perkara. Tetapi ayat yang kita baca pertama, pergilah engkau, itu dalam kitab Daniel. Nah, ayat ini tentu juga disampaikan kepada Daniel sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Hal ini juga menjadi bahagian bagi almarhum yang kekasih. Selama hidupnya dia banyak melakukan dedikasi yang baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya sejak tahun 80-an, ya 80-an, saya masuk sekolah kitab tahun 82, dan sesudah itu saya juga ada di jemaat sama-sama. Dan almarhum orang yang sangat disiplin. Orang kalau jaga menyanyi-menyanyi waktu-waktu itu tahun-tahun 80-an, 90-an,
kong sejaga menyanyi bahitar kong sejaga taro batu lagu sebukang rohani so lagu rohana. Dia bilang, hei, gitar gereja mau menyanyi kang lagu begitu. Almarhum selalu memberikan teguran-teguran yang baik. Jadi dia memang telah selama kehidupannya dia telah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dalam akhir kehidupannya dia telah dijemput oleh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Kematian orang-orang itu ya saya akan baca itu ya. Karena jikalau kita percaya, ya 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mati dalam Tuhan ya akan menerima pahala dan Allah akan kumpulkan bersama-sama dengan Dia. Dia di sini huruf besar, berarti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Akan ada tempat yang indah dan bahagia. Jadi ada orang bilang, siapa ini so pernah pergi di surga, so orang yang mati kong so masuk surga. Tapi Alkitab menunjukkan itu ketika Lazarus meninggal. Jadi saya percaya kematian almarhum dalam kitab Mazmur yang kita sudah baca berharga di mata Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan tetap kuat ya, tetap terus berharap kepada Tuhan. Jangan dengan peristiwa ini akan terus berduka cita. Ya, Alkitab katakan janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi saya percaya keluarga besar Landing Rodim Pandai, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi dengan peristiwa ini saya percaya tidak akan menggoyahkan iman saudara-saudara di dalam Tuhan, tetapi sebaliknya akan lebih semangat dan lebih kuat di dalam mencari Tuhan. Puji Tuhan, semoga firman Allah ini memotivasi kita semua secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan, terus bertahan dalam Tuhan, agar supaya manakala kita akan dipanggil oleh Tuhan, orang akan jumpa dengan termasuk di Taman Firdaus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, ketika kami juga telah mendengarkan firman-Mu di tempat ini, dapat memotivasi kehidupan kami bahwa memang satu waktu kami akan dipanggil Tuhan. Sesuai firman Allah, telah tentu kehidupan kami satu kali akan nanti menghadap Tuhan, akan dipanggil Tuhan, akan meninggal. Dan sebelum hal ini terjadi dalam kehidupan kami, biar kami mau dekat dengan Tuhan, kami akan bekerja untuk menikmati makanan-makanan, bukan hanya untuk bertahan sampai ke liang kubur, tetapi kami akan bekerja sampai makanan yang akan bertahan sampai hidup yang kekal. Mampu-mampukan kami semua, secara khusus keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, keluarga kakak beradik, sanak saudara, semuanya biar ada dalam perlindungan Tuhan, agar tidak terjadi kekosongan di tengah-tengah keluarga. Tuhan isi kekosongan itu dengan peranan kuasa Roh Kudus, rangkul terus mereka dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga di dalamnya sukacita iman terus dinikmati dan dirasakan oleh keluarga. Pilihlah juga mereka-mereka yang telah memberi diri dalam pekerjaan untuk penyelesaian penutupan peti jempana di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan juga buat mereka semua. Berkat Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akhiri acara ibadah kami di tempat ini. Dan siaplah masukkan kalian